Hai Keperian, apa kabar? Perkenalkan, saya Kak Vira, tutor sosiologi kamu. Di video kali ini, Kak Vira akan nemenin Keperian untuk membahas materi mengenai interaksi sosial dan lembaga sosial. Daripada kebanyakan basa-basi, mending kita lanjut aja yuk tonton videonya. Sebelum Kak Vira bahas apa itu interaksi sosial, Kak Vira mau nanya dulu nih ke Keperian. Udah pada tahu kan kalau manusia itu adalah makhluk sosial? Coba sekarang kita pikirkan baik-baik. Apa sih yang dimaksud dengan makhluk sosial? Bener banget. Jadi manusia sebagai makhluk sosial artinya manusia tidak bisa hidup sendiri, alias selalu membutuhkan orang lain. Kenapa membutuhkan orang lain? Ya iya, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kehidupan akan makanan, pakaian, dan juga tempat tinggal. Tuhan menciptakan manusia dengan berbagai keunikan dan kelebihan. Misalnya, ada yang jago masak, ada yang pintar ngebuat bangunan, dan ada yang mahir membuat pakaian. Maka dari itulah manusia saling berhubungan untuk bisa memenuhi kebutuhan yang tadi Kak Vira sebutkan. Di zaman sekarang ini, kebutuhan manusia semakin kompleks, sehingga hubungannya tidak lagi antar manusia, tetapi juga antar kelompok. Nah, hubungan inilah yang akhirnya kita sebut sebagai istilah interaksi sosial. So, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan juga kelompok dengan kelompok. Contoh dari interaksi sosial antar individu ketika Kuiperian sedang berdiskusi dengan teman Kuiperian mengenai pembagian kelompok. Kemudian contoh dari interaksi individu dengan kelompok ketika sedang kegiatan belajar di kelas, di mana murid sebagai kelompok dan guru sebagai individunya. Lalu contoh dari interaksi antar kelompok ketika ada dua perusahaan yang sedang rapat di satu ruangan mengenai perjanjian kerjasama. Nah, dua perusahaan yang berbeda ini mewakili dua kelompok yang berbeda. Terus, kenapa sih Kuiperian harus memahami materi mengenai interaksi sosial? Kuiperian, dengan memahami materi ini, Kuiperian bisa jadi mahir untuk berkomunikasi dengan baik dengan orang tua, keluarga, sahabat, guru, bahkan juga orang yang baru Kuiperian kenal loh. Sekarang coba deh Kak Vira tanya, ada yang masih suka ngambek sama orang tuanya nggak? Atau ada yang lagi berantem sama temennya? Tenang Kuiperian, Kak Vira punya tips-tips biar hubungan Kuiperian dengan orang tua dan juga sahabat bisa akrab lagi. So, disimak terus ya. Kenapa sih interaksi itu bisa terjadi? Kuiperian tahu nggak? Perilaku manusia itu dipengaruhi dari dalam dan luar dirinya, termasuk tindakan manusia dalam melakukan interaksi sosial. Jadi, faktor penyebab interaksi sosial diantaranya ada simpati. Simpati adalah rasa ketertarikan seseorang terhadap sesuatu yang dianggap menarik. Biasanya kita tertarik terhadap penampilan ataupun perilaku seseorang. Jadi bisa dibilang kita senang gitu kalau ngeliatinnya. Nah, selanjutnya ada empati. Empati adalah kemampuan seseorang untuk ikut merasakan hal yang dirasakan orang lain yang berujung pada suatu tindakan. Contohnya, ketika Kuiperian tahu kalau teman Kuiperian lagi sedih. Nah, Kuiperian jadi ngerasain, jadi ikut sedih juga. Karena nggak mau temennya sedih berlama-lama, akhirnya Kuiperian ajak buat jalan-jalan. Nah, itulah yang dimaksud dengan empati. Selanjutnya ada imitasi. Kalau Kuiperian lagi belanja di online shop terus deskripsi barangnya, barang imitasi. Hati-hati Kuiperian, imitasi artinya tiruan. Sama halnya mengenai faktor penyebab interaksi sosial, imitasi berarti proses meniru perilaku atau penampilan seseorang yang dianggap lebih baik. Sehingga ketika dia meniru perilaku atau penampilannya bisa jadi lebih keren. Selanjutnya ada sugesti. Sugesti adalah proses penerimaan pendapat orang lain yang dianggap berwibawa atau memiliki kekuasaan di dalam suatu masyarakat. Selanjutnya ada motivasi. Motivasi adalah dorongan dari luar atau dalam diri seseorang untuk bisa lebih baik lagi.
Misalnya ketika Kuiperian melihat teman Kuiperian juara 1 di kelas. Jadinya Kuiperian termotivasi nih untuk bisa jadi lebih baik juga. Nah, itulah yang disebut sebagai motivasi. Yang terakhir ada identifikasi. Identifikasi ini proses atau level lebih tingginya dari imitasi. Di mana identifikasi ini adalah proses peniruan tapi bukan lagi jadi lebih keren, tapi jadi semirip mungkin, seidentik mungkin. Jadi itulah yang dikatakan sebagai faktor penyebab interaksi sosial. Agar Kuiperian lebih mudah untuk mengingat faktor penyebab interaksi sosial, Kak Fira punya super nih solusi Kuiper. Kuiperian tinggal inget aja, si Mbah Sumo minta dendeng. Kak Fira ulangi ya, si Mbah Sumo minta dendeng. Si untuk simpati, Mbah untuk empati, Sumo untuk sugesti dan motivasi, minta untuk imitasi, dan dendeng untuk identifikasi. Ingat ya Kuiperian, si Mbah Sumo minta dendeng.